Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersama kami keluarga Pendeta Nofri Fata dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Pembahasan kita saat ini adalah 5 kunci keberhasilan pernikahan. Dan ayat tema kita saat ini dari dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara, semua yang Tuhan ciptakan itu amat baik katanya. Hanya satu yang kurang baik, yaitu apa? Adam seorang diri saja. Oleh sebab itu Allah menjadikan Hawa dari tulang rusuk Adam dalam Kejadian 2 ayat 23. Nah, kata Ibrani untuk penolong yang sepadan adalah eser kenekdo, artinya mitra imbangan atau counterpart. Yang artinya adalah seorang yang berdiri di depan mata dan menatap mata orang itu. Itulah arti penolong yang lain. Nah, lembaga pertama yang Tuhan ciptakan adalah ikatan pernikahan. Untuk apa? Untuk menjadi sumber kebahagiaan. Untuk menjadi berkat bagi keluarga tersebut. Dan berkat bagi sesama manusia. Namun di dalam Matius 24 ayat 38 sampai 39, Yesus berkata bahwa sebagaimana pada zaman Nuh orang kawin mawin, demikian juga di akhir zaman orang kawin mawin. Dan itulah yang terjadi saat ini. Pernikahan menjadi sangat penuh masalah oleh karena orang kawin mawin ini. Nah, kita akan lihat akhir-akhir ini angka perceraian yang terus meningkat. Data dari Kementerian Agama Indonesia bahwa dalam dekade ini setiap tahun ada sekitar 2 juta pernikahan terjadi dan ada 500.000 perceraian. Artinya ada 1 perceraian dari setiap 4 pernikahan. Bagaimana dengan di Amerika? Dari American Psychological Association dan website divorcerate.org bahwa ada 1 perceraian dari setiap 2 pernikahan. Ya, di Amerika ada 1 perceraian terjadi setiap 13 detik. Jadi betapa tinggi angka perceraian baik di Indonesia dan di Amerika Serikat lebih lagi. Dan saat ini oleh karena corona, maka angka perceraian itu lebih meningkat lagi karena banyak orang tidak punya pekerjaan lagi, sukar menafkahi keluarga, sehingga perceraian ini terjadi. Kalau kita lihat, Allah merancangkan rumah tangga itu untuk kebahagiaan umatnya, untuk menjadi surga yang kecil di atas dunia ini. Lalu kenapa yang terjadi justru sebaliknya? Keluarga malah menjadi neraka dunia. Nah, untuk itu pembahasan kita saat ini adalah apa kunci keberhasilan pernikahan. Kunci pertama adalah istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada siapa? Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat serta menyerahkan dirinya baginya. Kemudian kunci pernikahan yang kedua adalah terimalah pasangan sebagaimana adanya. Kita tidak menikah dengan malaikat. Kita tidak menikah dengan orang yang suci dan sempurna. Kita menikah dengan orang berdosa. Ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kecewa karena sudah menikah. Jangan pernah ada kata cerai atau saya salah pilih karena kita menikah bersama dengan Kristus seumur hidup kita. Karena Markus 10 ayat 9 firman Tuhan berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Seringkali seorang pasangan akan berkata, seandainya pasangan saya dapat berubah. Atau pasangan berkata, masalah saya ialah istri saya
Saudara lihat, saya pada dasarnya seorang yang baik, seorang yang bagus, sudah sempurna. Tapi pasangan saya yang telah membuat saya sengsara selama ini. Ya, seringkali dalam perkawinan, istri atau suami mengatakan bahwa rumah tangga kami, perkawinan kami akan lebih bahagia seandainya pasangan saya berubah. Nah, saudara-saudara, sukses dalam pernikahan bukan hanya untuk menemukan pasangan yang tepat saja, tetapi menjadi pasangan yang tepat. Itulah sebabnya pernikahan bukanlah suatu tantangan untuk merubah pasangan kita untuk menjadi yang lebih baik, tetapi kita sendirilah yang berubah untuk menjadi lebih baik bagi pasangan kita. Itulah kunci yang kedua. Sekarang kita lihat kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah beri pujian kepada pasangan. Istri beri pujian atas kerja suami. Contohnya, suami apapun pekerjaan dia, ketika dia pulang membawa hasil dari pekerjaannya, berapapun itu, walaupun mungkin kecil, istri katakan, suamiku terima kasih untuk gaji, untuk uang yang sudah engkau berikan bagi kami. Nah, suami beri pujian akan kecantikan, masakan, kerapian, dan kerajinan istri. Contohnya, ketika istri saya memasak, setelah saya makan, wah, mah, enak sekali makanan. Atau dia berpakaian, berdandan, saya akan katakan, mama kamu cantik sekali. Dan inilah pujian yang kita harus berikan kepada istri atas apa yang dia lakukan di rumah tangga. Kenapa kita harus memberi pujian kepada pasangan kita? Karena keperluan mendasar dan hal yang paling diinginkan dari seorang wanita adalah nomor 1, perhatian. Nomor 2, perhatian. Nomor 3, perhatian. Ternyata perhatian sangat penting untuk seorang wanita. Itu katanya keperluan mendasar. Itulah sebabnya wanita suka dipuji, karena pujian menandakan perhatian dari suami kita. Jangan sampai terjadi istri sudah susah-susah ke salon atau dari merubah model rambut, mempercantik dirinya, sampai di rumah suaminya nggak lihat sedikit pun perbedaan pada istrinya. Nah, keperluan mendasar dari seorang pria adalah cinta dan penghargaan. Jadi ketika suami memberikan perhatian kepada istri atas keperluan hidupnya, atas apa yang dia lakukan, ya, dan istri memberikan cintanya kepada suami dan memberikan penghargaan-penghargaan. Inilah kunci dari pernikahan tadi, yaitu apa? Beri pujian dan penghargaan pada pasangan. Oke, itu kunci yang ketiga. Sekarang kunci yang keempat adalah berkomunikasi dengan pasangan. Katakan segala sesuatu, jangan berharap pasanganmu tahu bila kamu tidak mengatakannya. Ingat, Karena kita tidak menikah dengan dukun yang tahu segala sesuatu. Itulah yang terjadi dalam rumah tangga kami. Di awal-awal pernikahan seringkali kami konflik karena saya orang yang pendiam. Tapi saya berharap bahwa suami saya tahu apa yang saya inginkan. Dan saya akan berkata dalam hati saya, masa kamu jadi suamiku gak tahu keinginan saya? Jadi seringkali istri akan berpikir, kamu harus tahu apa yang saya mau. Dia pikir suaminya dukun yang tahu pikiran orang atau bisa menebak dengan lebih baik. Padahal suaminya tidak tahu atau istrinya tidak tahu. Jadi komunikasikan apa yang ada di pikiran, apa keinginan. Ya, sejak saat itu saya berusaha berubah. Setiap kali saya menginginkan sesuatu kepada suami saya akan jujur kepada suami saya. Karena 70% masalah rumah tangga adalah akibat gagal komunikasi. Poor komunikasi yang buruk. Nah, ada satu statement yang terkenal berkata demikian. Jika suami berbicara, istri mendengar. Jika istri berbicara, suami yang mendengar. Bila dua-duanya berbicara, maka tetangga yang mendengar. Jadi belajarlah mengkomunikasikan semua masalah, semua apa yang ada dalam pikiranmu kepada pasanganmu.
Dan kalau ada masalah, selesaikan hari itu juga. Jangan bawa masalah kita ke ranjang. Bukan ke ranjang, ke tempat tidur ya. Ya. Jadi jangan biarkan amarah, masalah sampai matahari terbenam ya. Selesaikan sebelum kita pergi apa. Kenapa kalau kita membiarkan amarah kita sampai matahari terbenam? Karena di dalam tulisan Roh Nubuat yang ditulis oleh seorang penulis tentang masalah-masalah rumah tangga, yaitu Ellen White, dalam bukunya Rumah Tangga Advent halaman 16, dia berkata, ibu bapalah yang menciptakan sebagian besar suasana lingkungan rumah tangga. Maka apabila ada perselisihan paham di antara mereka berdua, ibu bapak, maka anak-anak akan turut merasakan roh yang sama, roh perselisihan itu. Akhirnya anak-anak yang jadi korban ya ketika Ya. masalah tidak diselesaikan, tidak dikomunikasikan. Itulah sebabnya rahasia keberhasilan perkawinan yang keempat adalah komunikasi. Dan kita pergi ke kunci yang kelima, Yaitu berdoa dan beribadah bersama-sama. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan dekat bersama-sama. Karena tanpa persatuan kerohanian, spiritual, tidak ada persatuan yang utuh, bahkan dalam hal seksual pun. Jangan lupakan ibadah pagi dan ibadah malam, karena suami istri yang dekat dengan Tuhan akan dekat satu sama lain. Nah, ada beberapa penelitian yang dilakukan di antara pernikahan antar agama, di mana separuh dari jumlah anggota gereja di Amerika Serikat menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Dan dalam pernikahan dari pasangan yang tidak seiman ini, satu perceraian terjadi untuk setiap 6 pernikahan. Dan angka perceraian di antara pernikahan yang tidak seiman lebih 2 kali lebih besar dari mereka yang menikah dengan yang seiman. Nah, dalam pernikahan dari pasangan yang seiman, ada 1 perceraian terjadi untuk setiap 16 pernikahan. Jadi sangat kecil perceraian jika pasangan itu seiman. Kemudian pengkhotbah yang terkenal di seluruh dunia itu, Billy Graham, pendeta Billy Graham, membuat statistik yang lebih menggembirakan lagi, di mana hanya ada 1 perceraian di antara 37 pasangan nikah yang pergi ke gereja bersama-sama. Ya, tidak saja seiman tapi pergi ke gereja bersama-sama. Dan gambaran yang lebih menggembirakan lagi ialah hanya ada 1 perceraian terjadi di antara 500 pasangan yang menikah yang pergi gereja bersama-sama, belajar Alkitab, serta mengadakan kebaktian pagi dan petang di rumah. Luar biasa jika keluarga itu suka berdoa bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama, pergi ke gereja bersama. Kemungkinan terjadi perceraian itu sangat kecil sekali. Nah, ada seorang pendeta bernama Robert Newton. Dia penceramah terkenal juga. Pada waktu dia rayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-50, ketika dia wawancarai tentang apa rahasia sukses pernikahannya, dia menjawab, berdoa bersama dan mendoakan satu sama lain 2 kali dalam sehari adalah rahasia sukses pernikahan mereka. Dan saudara-saudara, kami mempraktekkan hal ini dalam keluarga kami. Saya dan istri selalu berdoa bersama-sama. Kami mempunyai doa United Prayer, kami punya doa pribadi. Dan inilah sukacita yang kami rasakan dalam keluarga kami. Ada satu kebahagiaan yang kami rasakan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena inilah inti kebahagiaan, di mana Yesus adalah pusat dalam rumah tangga kita. Jadi Yesus sebagai salah satu anggota keluargamu. Dan kalau Anda jadikan dia sebagai bagian dari keluargamu, walaupun dia tidak kelihatan, maka dia akan tinggal di dalam rumah tanggamu. Jadikan Yesus yang pertama, yang terutama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam kehidupanmu. Benar, saudara-saudara. Ketika Anda menjadikan Yesus yang pertama, terutama, dan terakhir, maka keluargamu akan mendapatkan kebahagiaan, akan merasakan surga yang kecil di atas dunia ini sebelum kita pergi kemana? Surga yang kekal. Itulah kunci keberhasilan sebuah perkawinan. Nah, untuk kesimpulan, ya, yang pertama adalah istri tunduk kepada suami
suami mengasihi istri. Yang kedua, terima pasanganmu sebagaimana adanya. Yang ketiga, berikan dia pujian. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Dan kelima, berdoa dan beribadah bersama-sama. Jadikan Yesus yang pertama, yang terutama, yang terakhir, yang terbaik dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sebagai pencipta dan yang merancang lembaga pernikahan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun setiap keluarga, rumah tangga yang mendengarkan pekabaran ini untuk mempraktekkan kunci keberhasilan pernikahan ini, dan mereka akan memiliki pernikahan surga yang kecil di atas dunia ini untuk mempersiapkan keluarga mereka bagi surga yang kekal. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami saat ini, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.